Oke, jadi mungkin saya dari awal saya masuk dulu ke Google. Jadi kalau di Google untuk pertama kali mungkin Bapak Ibu ketik aja Swanghor, ketik Swanghor, Swanghor aja. Nah, begitu Bapak Ibu ketik kata-kata Swanghor, dia akan muncul tuh www.swanghor.com.my. Nah, ini diklik aja. Jadi ini linknya, ini websitenya. Nah, kita klik. Nah, inilah website kita secara umum untuk Indonesia. Jadi di sini ada beberapa website ya. Kalau kita bisa lihat ini ada ubah lokasi, ada Malaysia, Singapura, Indonesia dan Myanmar. Jadi memang website Swanghor ini diberikan kepada beberapa negara dan juga ditranslate ke beberapa bahasa. Karena memang Swanghor ini merupakan sistem yang integrasi antara tiga negara yaitu Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Maksudnya apa nih integrasi? Kalau kita punya calon member yang ada di Singapura, kita bisa mereferensikan atau juga kita punya calon member di Malaysia. Nanti saya kasih info bagaimana cara mendaftarkan kalau kita punya calon member yang berada di dua negara tersebut. Cukup menarik dan juga eh, bagus juga karena apa? Kita punya apa namanya bonus yang internasional karena kita punya kememberan di luar sana gitu. Nah, itu juga bagus buat kita karena kita juga bisa mereferensikan teman-teman kita yang mungkin ada di sana. Tapi tentunya kalau kita mau mereferensikan teman-teman kita atau calon member yang berada di kedua negara ini harus benar-benar mereka adalah warga negara ya, bukan orang Indonesia yang bekerja di sana. Nah, bukan seperti itu, tapi memang warga negara dan dia punya tanda kependudukan di negara tersebut. Nah, itu syaratnya. Dan juga tentunya ya nomor handphone negara tersebut. Oke, baik. Jadi kalau misalnya tadi kembali lagi ke website ini adalah website Indonesia secara umum. Mungkin teman-teman atau bapak-bapak ibu semua sudah pernah lihat juga sih sebagian besar ya. Namun kalau untuk pertama kali ini kita klik sebelah kanan atas. Oke, kita masuk. Jadi klik sebelah kanan atas itu masuk. Nah, inilah Bapak Ibu harus mengenal dari website awal untuk kita sebagai member yang telah dijoinkan mungkin telah didaftarkan di Swanghor. Nah, ini untuk pertama kali memang kita cuma dapat ID member. Nah, kemudian bagaimana kita masuknya? Nah, ini di sini ada login distributor ya, tentunya di sini ada login distributor. Nah, kita tinggal masukin nomor ID member kita. Kemudian untuk pertama kali itu kita pakai nomor induk kependudukan. Jadi untuk awal masuk ke Swanghor itu menggunakan password NIK, nomor induk kependudukan. Nah, itu jadi disinilah kalau kita awal kita masukkan NIK, nanti setelah masukkan NIK nanti ada halaman berikutnya itu adalah pembuatan password sesuai dengan kehendak Bapak Ibu atau keinginan Bapak Ibu seperti apa. Mau angka, mau huruf, terserah di mana passwordnya tentunya yang gampang aja diingat karena kita sering masuk ke dalam website ini untuk melihat kondisi dari jaringan kita atau kita juga mau belanja seperti itu. Jadi kita menggunakan password yang mudah diingat. Tapi kalaupun, wah besok-besok saya lupa nih passwordnya, udah dibuat, sampai ternyata lupa, tinggal klik sini ada lupa password. Jadi masukin lagi ID member, kemudian klik lupa password, nanti juga ada perintah selanjutnya untuk membuat password baru.
Yaitu pertama kali kalau kita klik lupa password, langkah berikutnya di halaman berikutnya adalah kita masukin nomor handphone kita. Jadi kita contoh nih, saya klik lupa password di sini. Nah, di sini dia ada lupa password Anda. Jadi metode apa yang mau dipergunakan? Nah, biasanya saya klik melalui SMS. Melalui SMS, kemudian ini masukkanlah nomor handphone. Nomor handphonenya Bapak Ibu sesuai dengan ID membernya. Nah, kemudian nanti baru buat password. Nah, setelah diklik buat password, nanti ada OTP, one time password yang dikirim biasanya lewat WA atau WhatsApp dari one system, dari one word system, one way SMS, dari one way SMS. Dari one way SMS nanti lihat di WA atau di SMS itu ada biasanya 4 atau 5 angka. Nah, 5 angka itu ntar dimasukkan sebagai password sementara. Jadi ketika nanti kembali lagi ke halaman utama, nah, di sini nanti masukin ID member lagi, kemudian password yang dikirim lewat WA tadi dari one way SMS tadi. Nanti dimasukin situ, nanti baru buatlah password sendiri. Buatlah password sendiri. Memang langkah-langkahnya agak panjang. Kenapa? Memang di sini tujuannya adalah untuk security dan juga untuk jadi kalau kita secure dan kenyamanan tuh biasanya berbanding terbalik. Kita mau secure, langkahnya panjang. Tapi kita mau nggak secure, langkahnya pendek tapi gampang di breach orang atau gampang orang masuk atau ngacak-ngacak tidak punya halaman. Jadi dia di tengah-tengah antara nyaman dan juga secure. Jadi perlu dibuat seperti itu. Kenapa? Karena memang ini adalah rumah pribadinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bukan berarti ini wah ini ada hubungannya dengan keuangan enggak, tapi namanya rumah ya kita jagalah rumah kita gitu kan. Jagalah rumah kita nggak terlalu secure tapi juga nggak terlalu mudah juga untuk orang masuk. Jadi memang difokuskan, dipusatkan bahwa ini orang yang masuk ke dalam rumah kita itu benar-benar membernya sendiri itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya bantu, Bapak Ibu misalnya, aduh Pak, ini saya punya ke lupa password nih. Saya tetap aja harus minta OTP dari Bapak Ibu yang saya yang minta untuk di apa OTP-nya karena OTP-nya akan dikirim ke nomor handphone tersebut. Nah, seperti itu. Jadi maka itu Bapak Ibu bisa bereksperimen bereksperience di sini nggak usah khawatir ini nggak ada hubungan dengan keuangan yang di luar yang kita punya tapi kita harus tahu lah harus mengerti langkah-langkahnya atau menu-menu apa aja yang di dalam. Oke, nah itu sebelum saya login kemudian di sini ada beberapa menu-menu yang lain seperti di atas ini ada saya biasanya cuman beberapa menu yang saya lihat sini ada pendaftaran di atas atau home ini kembali ke halaman tadi kalau pendaftaran itu jadi kalau misalnya nanti besok-besok tiba-tiba kita sudah didaftarin sama seseorang, ternyata langsung dapat calon member nih. Waduh, bagaimana cara mendaftarkannya gitu kan? Nah, kita nggak usah login. Kalau kita mau mendaftarkan calon member di bawah kita nggak usah login. Tapi kita tentunya tahu dong ID member kita sama nomor handphone kita tentu tahu karena ID member akan dikirim lewat SMS tadi kan. Kalau kita baru terdaftar langsung dapat SMS dari eh, one way SMS itu bahwa ID member kita sekian. Nah, kalau kita sudah terdaftar, tiba-tiba kita belum login, tapi kita udah punya calon member. Wah, dia udah pengen buru-buru didaftarkan. Bagaimana? Nah, ini kita tinggal masuk ke website tadi, website tadi ini kan, website tadi ini, kemudian kita klik masuk ke sini, kemudian nah, kan muncul lagi seperti ini, nah baru kita klik pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini, saya tadi utarakan tidak usah login, jadi tapi dia di luar websitenya. Tinggal usah login. Nah, di sini di halaman utama nih ada informasi keanggotaan. Itu peribahasa tentu kita bahasa Indonesia. Nah, asal keanggotaan itu tentu kita Indonesia. Nah, disinilah kita bisa mereferensikan keanggotaan di luar sana, di dua negara tadi. Kalau tiba-tiba saya punya temen di Malaysia, ya saya klik tinggal Malaysia di sini. Nanti dia berubah.
jenis kartu identitasnya jadi National ID, NRIC, number. Begitu juga kalau Singapura, dia akan berubah. Nah, sini ada NRC atau Permanent Resident ID. Nah, seperti itu. Nah, ini yang maksudnya kalau kita mau mereferensikan dua negara selain Indonesia. Nah, tapi kan saya contohkan di sini adalah Indonesia ya, jadi tentunya saya pilih Indonesia di sini. Udah, setelah seperti ini tinggal diisi nama, titik merah ini adalah mandatori yang harus diisi. Nama kewarganegaraan tinggal di drop down menu. Kemudian KTP itu 16 digit. Jadi bukan KTP, fotokopi KTP tapi nomor induk kependudukan NIK. Jadi kalau minta ke calon member itu kita minta NIK-nya aja. Kadang-kadang kalau orang minta fisik atau foto KTP ini buat apa ya gitu kan kadang-kadang orang agak curiga. Tapi kalau kita buat NIK kan nomornya tidak bisa melakukan sesuatu di produk-produk yang lain gitu. Jadi sini NIK ini terdiri dari 16 digit. Kemudian ini jenis kelamin tinggal di drop down, bisa female atau male, mungkin male di sini ini tanggal lahir, tinggal tinggal pilih tanggal lahirnya, misalnya begitu. Kemudian email juga suatu hal yang di sini nggak mandatori, tapi pada waktu nanti lupa password diminta emailnya juga. Kenapa? Kalau email ini untuk OTP kedua. Jadi ada OTP kedua pada waktu kita lupa password email ini. Email, kemudian juga di sini nomor handphone, tinggal di drop down, tinggal pilih nomor handphonenya berapa. Misalnya seperti itu. Alamat ini adalah alamat kirim barang. Jadi tidak usah sesuai dengan yang tertera di KTP. Kadang eh, apa kita taruh alamat di KTP. Tidak usah. Tapi kita mau kirim produk Swanghor ini ke alamat mana? Nah, di sini. Ini bisa taruh di sini. Jadi nggak usah sesuai dengan KTP. Perlu juga diisi secara lengkap. Kenapa? Karena untuk memudahkan ekspedisi untuk mengantar barang. Karena kalau tidak lengkap alamatnya, dia akan retur ke kantor. Nah, itu terjadi beberapa member kita juga karena tidak lengkap, bukan salah alamat, tapi tidak lengkap. Jadi tidak lengkap akhirnya ekspedisi bingung nih alamatnya kemana gitu. Nah, itu akan retur ke kantor. Nah, kalau hal-hal tersebut, maka itu akan terjadi malah disuruh membayar lagi ongkos kirim. Nah, maka itu mohon Bapak Ibu untuk mengisi alamat yang lengkap sehingga pengiriman barang dapat dilakukan oleh ekspedisi dengan baik ya, gitu. Kemudian sini kode pos ini negara dan provinsi bisa dilihat di sini misalnya bisa drop down menu. RT RW juga kalau misalnya ada juga bisa diisi gitu kan. Misalnya seperti itu. Kemudian mungkin ini saya contohkan aja. Ini misalnya seperti itu. Kemudian kota misalnya DKI, ikut the pos. Nah, di sini juga ada informasi pasangan. Jadi Swanghor ini mempunyai karakteristik untuk satu kememberan untuk suami istri. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah mencapai suatu achievement tertentu, itu rewardnya itu adalah suami istri. Jadi dimohon juga Bapak Ibu tidak mendaftarkan suami sendiri, istri sendiri. Karena apa? Nanti kalau suatu saat dari satu ID member ini achieve, nah yang berangkat tuh suami istri. Jadi ya terpaksa ya misalnya kalau yang istrinya belum, suaminya sudah achieve, berarti istrinya itu harus dimatikan.
ID membernya. Kan sayang kalau kita bisa bersatu antara suami istri untuk mengerjakan Swanghor ini, sehingga achievementnya itu memang suami istri. Itu udah terjadi di mana-mana, nggak hanya di Indonesia juga maupun juga di kedua negara tersebut, maupun juga di Myanmar juga sama. Jadi ini pasangan suami istri. Tapi kalaupun Bapak Ibu tidak mau mengisi di awal, pendaftaran juga nggak apa-apa. Nanti the next-nya, berikutnya nanti kalau mau menambah info pasangan itu bisa melewati CS. Jadi lewat CS, CS-nya Swanghor, info aja. Kalau di sana kan CS-nya namanya Mas Kris ya. Tinggal mohon Mas Kris ini ID member sekian-sekian, nama saya ini, pasangan saya adalah nama ini, kemudian NIK-nya sekian-sekian, dan tanggal lahirnya. Jadi nggak perlu nomor handphone. Jadi cuma itu aja. Mohon diupdate ke ID member yang saya punya gitu. Nah, jadi harus seperti itu. Nah, awal-awal memang pada waktu saya awal-awal di tahun 2023 itu kantor minta kartu keluarga. Nah, tapi belakangan kayaknya sudah agak mulai ini ya tidak minta ya, tapi nanti kalau pada waktu pas achievement nanti kan akan diperiksa lagi kan di itu apakah benar ini pasangannya kan gitu nanti seperti itu. Nah, kemudian sponsor. Nah, ini sponsor adalah ini ID member kita karena kita mensponsorin tadi kalau contoh ini adalah saya mensponsorin Surya Kencana. Jadi di sini pasti nomor ID kita. Seperti itu nomor handphone saya. Nah, di sini nama lengkap ini tidak bisa nama perusahaan ya, tidak bisa nama perusahaan, CV atau badan apa koperasi. Jadi sini namanya harus perorangan. Karena memang usaha Swanghor ini adalah usaha perorangan, bukan usaha badan usaha. Jadi sini tidak bisa untuk usaha atau badan usaha tidak bisa. Jadi harus perorangan namanya. Kemudian tinggal misalnya diisi. Oke, kalau misalnya sudah terisi, ini saya nggak lengkap alamatnya karena ya ini kan cuma sebagai contoh. Nah, saya tinggal klik terus di sini. Nah, ini halaman berikutnya untuk pendaftaran. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau baca, silakan. Ini adalah ketentuan-ketentuan dari Swanghor sebagai distributor atau member. Ya, mohon juga dibaca, dimengerti. Ada beberapa klausul-klausul yang penting sebagai member. Kalau sudah baca, kemudian kita tinggal tik ini, kemudian klik terus. Nah, di sini akan diinformasikan kembali nih. Nama pemohon adalah Surya Kencana, sponsornya siapa? Nama saya di sini kan sponsornya. Nah, ini ada biaya keanggotaan 18.000. Nah, di sinilah kalau misalnya Bapak Ibu baru terdaftar, misalnya hari ini terus mendaftarkan calon member besok gitu, misalnya, itu Bapak Ibu masih mempunyai voucher. Tapi kalau misalnya seperti saya kan, saya udah nggak ada voucher. Jadi, karena saya sudah tidak lagi mendaftarkan frontline langsung saya. Ini kalau misalnya saya daftarkan ini adalah frontline langsung saya. Jadi saya biasanya harus bayar. Kalau misalnya saya tidak punya voucher, saya harus bayar. Tapi kalau voucher yang namanya kan ada pada waktu kita informasikan bahwa bonus ini usaha ini gratis, gratis maksudnya bagaimana? Nah, di sini karena kalau kita terdaftar kemarin, gitu misalnya tanggal 10, terus hari ini kita dapatkan calon member, kita masih punya voucher. Voucher itu berlaku dari bulan September ini sampai akhir bulan Oktober gitu. Itu selama hampir 30 hari lebih ya, dari tanggal 10 sampai akhir Oktober. Nah, sepanjang itu saya bisa merekrut banyak member gratis karena saya masih punya voucher karena pada waktu saya klik gunakan voucher masih ada di sini. Tinggal masukin nomor handphone saya. Tapi karena nah itu berikutnya untuk perpanjang voucher bagaimana?
Di bulan Oktober saya ikut satu aja. Nanti dia akan berpanjang sampai bulan November tanggal 30. Begitu juga November. Saya ngikut satu ya tanggal 2 November. Maju lagi sampai Desember. Nah, program free ini hanya sampai Desember. Itu menurut informasi yang terakhir ya. Nggak tahu nanti apakah diperpanjang apa enggak. Tapi informasi terakhir dari perusahaan bahwa voucher gratis itu hanya sampai di Desember 2025 ini. Jadi kalau awal-awal teman-teman apa namanya merekrut masih bisa sampai Desember 2025 ini masih free untuk mendaftarkan calon membernya. Nah, kalau contoh seperti saya ini karena saya tidak lagi merekrut orang lagi, jadi saya harus bayar. Kalau bayar sekali, dia terbuka sampai bulan depannya lagi. Begitu, seperti itu juga. Nanti kalau misalnya saya di 1 Oktober saya ngikut satu lagi, terus sampai November lagi. Di November saya tanggal 5 November saya daftarin satu lagi ya, di bawah saya langsung sampai Desember lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya udah sekali bayar, dia terbuka sampai sampai akhir bulan Oktober gitu. Gitu. Dan selanjutnya. Nah, contoh kalau misalnya saya nggak punya voucher bagaimana ya? Sehingga saya selesai nanti dia minta. Saya tidak punya voucher, nah saya harus bayar. Kan gunakan voucher tidak ada, saya harus bayar. Bayarnya pakai apa? Biasanya saya pakai QRIS atau virtual BCA atau Visa and Master. Nah kalau pakai QRIS, saya biasanya pakai biasa lah yang ada itu kan Shopee, GoPay, Grab, gitu kan. Saya biasanya pakai itu. Jadi begitu pakai QRIS, tinggal selesaikan nanti dia ada QRIS yang nilainya 18.000. Udah kalau misalnya saya udah bayar, dia akan eh, nama pemohon ini akan terdaftar di bawah saya langsung. Karena ini kan sponsor saya kan langsung. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangin lagi bahwa free-nya itu adalah seperti itu. Jadi kalau mau free ya rekrutlah satu orang setiap bulan sampai Desember 2025. Nah, kan terbuka terus apa namanya vouchernya itu. Ini yang dinamakan voucher tuh ini. Namakan voucher tuh ini. Seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, dah ini pendaftaran. Inilah pendaftaran. Kalau misalnya dibatalkan, tinggal batalkan aja. Nah, ini kembali lagi ke halaman depan. Oke, sekarang kita belajar bagaimana cara pertama kali untuk login ya. Tadi login tadi udah saya utarakan. Masukin ID member. Kemudian passwordnya adalah NIK. Buatlah password sesuai dengan keinginan. Nanti juga ada OTP yang dikirimkan lewat email. Nah, OTP itu untuk memastikan bahwa yang masuk, yang membuat password ini adalah benar-benar member yang berhak, bukan misalnya saya atau siapa gitu kan. Jadi memang benar-benar karena itu kan di email itu kan yang bisa buka kan orang yang punya email kan. Nggak mungkin saya bisa buka kalau nggak saya tahu emailnya Bapak gitu kan. Kita nggak bisa mungkin. Nah, seperti itu. Contoh misalnya sudah dibuat lah. Nanti kalau udah buat password, udah bisa masuk nanti contohnya adalah seperti ini. Ah, ini kebetulan apa namanya akun anak saya. Dan inilah rumah kita, rumah dari Swankor, di mana kalau kita lihat di halaman utama nih ada beberapa menu-menu yang sangat penting, yaitu keranjang belanja di sini, ada bisnis saya, ada profil saya, ada pusat unduh, ada logout, kemudian di sini ada nama, ID member, kemudian ada kembali ke halaman utama. Kemudian juga di tengah-tengah itu ada pesanan baru, pesanan yang tertunda, faktur, pertanyaan tentang PV, bagian sponsor, dan e-news. Nah, kalau misalnya saya sendiri nih, untuk yang saya selalu lihat, saya selalu pelajari, selalu amati, analisa itu biasanya di bisnis saya ini ada PV inquiry sama pertanyaan 3 kali 7. Ini yang selalu saya lihat gitu. Jadi di sini atau juga di bagian sponsor gitu. Jadi
tiga ini yang selalu saya perhatikan karena ini adalah strategi bagaimana tim di bawah kita ini bergerak dan siapa yang membutuhkan apa namanya bantuan atau mungkin ada kendala kita bisa lihat di sini. Jadi seperti contoh kalau misalnya pertanyaan tingkat 7 itu adalah biasanya ah, jadi ini adalah tim kita di bawah. Ini kebetulan anak saya jadi cuma ada beberapa aja. Kemudian PV inquiry ini. Nah, ini ada tim-tim yang belanja. Tim-tim yang belanja itu adalah tim di bawah kita yang belanja siapa aja. Kalau tadi pertanyaan kami 37 adalah frontline kita yang berbelanja. Dari frontline kita yang berbelanja. Jadi biasanya akumulasi dari tim-tim di bawahnya. Nah, pertanyaan 37 itu sebetulnya adalah kampanye. Kampanye adalah medali. Jadi bagan 3x7 ini adalah sebetulnya untuk bagan kampanye medali yang medali ini perunggu, perak, emas dan berlian. Sebetulnya itu. Jadi menu pertanyaan kampanye ke-7 adalah untuk mendapatkan strategi untuk mendapatkan medali-medali ini. Jadi kadangkala kok ada beberapa pertanyaan, kok beda ya antara PV inquiry sama pertanyaan kali 3x7, PV-nya kok beda gitu ya. Nah, sebetulnya ini nih tambahan. Pertanyaan kampanye 3x7 ini adalah bagian baru untuk kampanye medali. Nah, sebetulnya yang harus kita lihat adalah PV inquiry. Jadi PV inquiry adalah semua yang ada di bawah kita ini bisa lihatnya dari sini. Gitu. Jadi apa namanya? Jangan menjadi ini apa namanya bingung kenapa di sini bisa lebih banyak di PV Inquiry daripada di 3 7 ya. Memang yang benar adalah di PV Inquiry inilah adalah PV kita yang sesungguhnya di sini. Jadi kita lihatnya di sini sebetulnya. Karena kadangkala ada yang PV yang tidak terakumulasi di medali di kampanye pertanyaan 3 7 gitu. Jadi kita lihatnya di sini. Memang pada waktu kita ketemu sama tim dari Mr. Jeff bilang kita juga pernah bilang, kita juga pernah sampaikan kalau misalnya nanti medali atau kampanye pertanyaan 3 7 peralihan medali medali ini sudah berakhir, baganya jangan dihilangin dong Mr. Jeff gitu. Karena itu sangat penting buat kita juga untuk melihat tim-tim kita di frontline kita terutama berapa sih PV yang mereka generate, yang mereka dapatkan. Nah, itu kan bisa kita menjadi suatu analisa kita. Tapi ya nanti, karena program medali ini kan berakhir di Desember 2025 ini. Nanti kita lihat bagaimana. Semoga bagan ini tetap ada ya, tetap tersedia di menu kita. Itu. Jadi ini biasanya saya cuma lihat PV inquiry, kemudian bagian sponsor inilah tim-tim kita di bawah kita. Ini adalah jumlah tim kita yang ada di bawah kita langsung dan juga di bawah-bawahnya. Jadi kalau misalnya di sini ada satu, dua itu adalah satu membawai dua, dua kemudian mau sponsorin tiga gitu. Jadi satu mau sponsorin dua, dua mau sponsorin tiga, empat disponsori oleh tiga, lima disponsori oleh empat. Nah seperti itu. Itu memang cara melihat baganya seperti itu. Nah kayak seperti empat ini empat 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 ini ya disponsori oleh tiga di atasnya. Di tiga di atasnya sini. Nah, seperti itu. Jadi, jadi kalau melihat cara sponsornya seperti itu. Itu cara melihat angka-angka yang ada di bagian sponsor. Oke. Kemudian di sini ada profile ini adalah detail dari nama kita, kemudian ada pengiriman uang bonus. Di sini juga fungsinya adalah kita mengisi data bank kita. Nah, data bank kita ini diisi hanya bisa setelah tanggal 10 setiap bulannya sampai tanggal 31 atau tanggal 30. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini diblok. Tidak bisa mengupdate data bank. Jadi data bank itu kita bisa ngisi sendiri lewat ini profil saya dan pengiriman uang bonus gitu atau Bapak Ibu juga bisa minta bantuan CS di kantor. Jadi ID member mohon bantuan Mas Kris, ID member sekian, mohon diupdate data banknya
nama ini, banknya ini, nomor akunnya ini. Nah, nama kememberan harus sama dengan nama bank, nama akun di bank. Nggak boleh beda. Nah, itu maka itu nama yang di depan ini, nama yang pada waktu kita daftarin itu harus sama dengan nama yang tertera di rekening bank. Kalau beda itu agak menyulitkan, nanti bisa juga tertunda akhirnya. Bukan nggak dikirim bonusnya, tapi tertunda. Dia akan kirim lagi bulan depannya kalau sudah dikoreksi. Jadi mohon pada waktu pendaftaran, nama member harus disamakan dengan nama yang tertera di akun bank. Itu. Oke. Nah, ini juga ada voucher saya. Ini juga bisa melihat melihat apa namanya tim-tim kita yang sudah masih punya voucher. Nah, ini kalau ini adalah kita sendiri, gitu. Ini contoh nih kan. Kalau kayak anak saya ini masih punya voucher sampai akhir September 2025 ini. Apabila sampai September ini di tanggal 30 atau 31 September tidak mendaftar satu orang aja, dia akan angus. Bulan depan udah nggak bisa lagi daftarin secara free. Terus bagaimana ya bayar 18.000 lagi. Seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat status voucher donor-donor kita. Kira-kira donor kita ada yang masih punya voucher nggak tuh? Ada yang masih aktif sampai Oktober, ada yang September, ada yang sudah kadaluarsa. Kalau yang nggak tidak ada informasinya ini udah kadaluarsa semua. Jadi dia tidak merekrut satupun member gitu. Seperti itu. Nanti kan ada di bawahnya masih ada yang September, ada yang Oktober, tinggal ada keluarsa. Kedaluarsa bukan berarti nggak bisa mendaftarkan calon member, ya bisa tapi bayar 18.000. Seperti itu.